Halo guys, kami dari Universitas Tarumanegara dengan Prodi Teknik Mesin akan menjelaskan mengenai Automated Workpiece Handling System. Saya Andre Kwito dengan NIM 515180030, lalu ada Jason Pratana Liawan dengan NIM 515180034, lalu ada Rio Gozali dengan NIM 515180025, dan yang terakhir adalah Ernesto Marcelo Censiga dengan NIM 515180017. Kami berterima kasih kepada Bapak Agus Salim selaku dosen pengampu mata kuliah otomasi dan robotika sehingga presentasi kami ini dapat terselesaikan dengan baik. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju materinya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang otomasi. Jadi otomasi merupakan salah satu realisi dari perkembangan teknologi dan merupakan alternatif untuk memperoleh sistem kerja yang cepat, akurat, efektif, dan efisien, sehingga memperoleh hasil yang lebih optimal dalam era industri modern. Jadi sistem kontrol proses industri biasanya merujuk pada otomasi sistem kontrol yang digunakan. Sistem kontrol industri di mana peranan manusia masih amat dominan. Misalnya dalam merespon besaran-besaran proses yang diukur oleh sistem kontrol tersebut dengan serangkaian langkah berupa pengaturan panel dan saklar-saklar yang relevan telah banyak digeser dan digantikan oleh sistem kontrol otomatis. Sebabnya jelas mengacu pada faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas industri itu sendiri. Misalnya faktor human error dan tingkat keunggulan yang ditawarkan sistem kontrol tersebut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Automated Material Handling atau AMH. Jadi AMH ini mengacu pada otomatisasi pemrosesan material dengan menggunakan mesin otomatis dan peralatan elektronik. Selain meningkatkan efisiensi dan kecepatan bahan untuk diproses, diproduksi, dan dikirim, disimpan, dan ditangani secara otomatis, Automated Material Handling ini juga mengurangi kebutuhan manusia untuk melakukan semua pekerjaan secara manual. Dan ini dapat secara signifikan mengurangi biaya, kesalahan manusia atau cedera, dan kehilangan jam kerja ketika pekerja manusia membutuhkan alat berat untuk melakukan aspek pekerjaan tertentu atau tidak dapat melakukan pekerjaan secara fisik. Dan sumber daya ini memungkinkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang lebih cepat, lebih aman, dan dengan sedikit kebutuhan akan tambahan personil untuk mengelola tugas rutin dan aspek yang memakan waktu dalam memproduksi barang dari bahan mentah. Next. Ya, selanjutnya adalah tujuan dari penerapan Automated Material Handling. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan hal tersebut. Yang pertama adalah meminimalkan biaya penanganan material. Yang kedua adalah meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan jumlah yang tepat juga. Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas produktif dari fasilitas produksi dengan memanfaatkan kapasitas yang efektif. Yang keempat, menjaga keamanan dalam penanganan material atau bahan melalui perbaikan kerja. Yang kelima, pencegahan kerusakan pada material atau bahan yang ditangani. Yang keenam, mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan atau inventory. Yang ketujuh, membuat manajemen tenaga kerja yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah meningkatkan mutu produksi. Lalu selanjutnya adalah prinsip kerja dari Automated Material Handling. Menurut The International Material Management Society, terdapat 20 prinsip-prinsip dalam Automated Material Handling. Apa saja prinsip tersebut? Antara lain, yang pertama adalah prinsip perencanaan, yang kedua prinsip sistem, yang ketiga adalah prinsip pelayaran material, yang keempat adalah prinsip penyederhanaan, yang kelima prinsip gravitasi, yang keenam prinsip pemanfaatan ruang, yang ketujuh prinsip unit load atau muatan satuan, yang kedelapan prinsip mekanisme, yang kesembilan prinsip otomasi, yang kesepuluh prinsip pemilihan peralatan, yang kesebelas prinsip standarisasi, yang kedua belas prinsip adaptabilitas, yang ke-13 prinsip perbandingan bobot mati, yang ke-14 prinsip utilitas, yang ke-15 prinsip perawatan, yang ke-16 prinsip ketinggalan zaman, yang ke-17 prinsip pengendalian, yang ke-18 prinsip kapasitas,
yang ke-19 prinsip performansi, dan yang ke-20 adalah prinsip keselamatan. Selanjutnya, pemilihan automated material handling. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih peralatan automated material handling adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat-sifat material. Pertimbangan pertama yang penting adalah sifat dari material atau bahan yang akan ditangani. Sifatnya dapat berupa padat, cair, ataupun gas serta ukuran, bentuk, dan berat bahannya. Yang kedua adalah layout dan karakteristik bangunan. Faktor selanjutnya adalah faktor ketersediaan ruang untuk penanganan. Tingkat ketinggian langit-langit yang rendah dapat menjadi penghalang bagi alat-alat seperti hoist dan crane. Yang ketiga adalah arus aliran produksi. Jika aliran produksi cukup konstan antara dua posisi yang tetap atau hampir tidak berubah, maka kita dapat menggunakan peralatan seperti conveyor atau chute. Selanjutnya adalah sifat operasi. Pemilihan peralatan penanganan bahan juga tergantung pada sifat operasi seperti apakah penanganan bahan tersebut bersifat sementara ataupun permanen. Faktor-faktor teknis. Pemilihan peralatan penanganan material atau bahan juga tergantung faktor teknis seperti dimensi pintu, langit-langit, ruang lantai, dan kondisi lantai serta kekuatan struktural bangunan. Pertimbangan biaya. Nah, pertimbangan biaya ini merupakan salah satu pertimbangan yang paling penting dalam pemilihan peralatan penanganan material ataupun bahan yang digunakan. Selanjutnya adalah klasifikasi automated material handling. Dibagi menjadi dua, yaitu peralatan jalur tetap dan peralatan jalur variabel. Peralatan jalur tetap atau fixed path equipments adalah peralatan yang bergerak di jalur tetap seperti konveyor, perangkat monorail, dan peralatan peluncuran. Sedangkan peralatan jalur variabel atau variable path equipment merupakan peralatan bergerak yang tidak memiliki batasan dalam arah gerak. Peralatan tersebut diantaranya seperti truk, forklift, crane, dan juga traktor. Selain digolongkan menjadi fixed path dan variable path, peralatan-peralatan automated material handling juga dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utama, yaitu conveyor, truk industri atau peralatan mobil, crane dan hoist, derek dan kerekan. Konveyor digunakan untuk mengantarkan material atau bahan dari dua titik tempat kerja yang tetap. Truk industri lebih fleksibel jika dibandingkan dengan konveyor karena dapat bergerak di antara berbagai titik dan tidak secara permanen diletakkan di tempat yang tetap. Crane adalah sejenis mesin yang umumnya dilengkapi dengan tali pengangkat, tali kawat, ataupun rantai. Oke, selanjutnya adalah contoh-contoh penerapan dari automated handling system ini. Jadi yang pertama itu contohnya adalah conveyor belt yang sering kita temukan di airport untuk memindahkan koper-koper penumpang. Jadi conveyor belt ini adalah salah satu contoh dari automated handling system dan bahan yang digunakan untuk conveyor belt ini biasanya adalah karet. Kemudian yang kedua ada roller conveyor. Roller conveyor ini cara kerjanya mirip dengan conveyor belt namun menggunakan besi-besi atau logam-logam berbentuk silinder untuk memindahkan barang-barangnya. Kemudian yang ketiga ada ball conveyor. Ball conveyor ini menggunakan bola-bola kecil untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat lain dan memungkinkan perpindahan dalam segala arah karena berbentuk bola. Kemudian selanjutnya ada pneumatic conveyor di gambar kiri atas. Pneumatic conveyor ini menggunakan tekanan atau vakum untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian selanjutnya ada forklift. Forklift ini merupakan penerapan yang paling sering ditemui di pabrik-pabrik karena forklift sangat membantu untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Forklift ini juga memiliki kekuatan angkat yang tinggi serta jarak pengangkatannya bisa sampai 3 meter. Kemudian selanjutnya ada scissor lift. Dan setelah itu ada lagi line follower robot. Line follower robot ini digunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cara mendeteksi garis yang ada di lantai, sehingga robotnya akan berjalan mengikuti garis tersebut. Kemudian selanjutnya di kanan atas ada EOT crane atau Electric Overhead Traveling. Electric Overhead Traveling ini biasanya dipasang di atap-atap pabrik dan dapat memindahkan barang-barang yang berat.
Selanjutnya, setelah IoT, ada lagi monorail crane. Monorail crane ini mirip dengan IoT crane, namun tidak memiliki girder. Setelah itu, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari sistem automated handling system ini. Yang pertama, kelebihannya adalah menghemat biaya rutin. Yang kedua, mempermudah operasional perusahaan. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, meringankan beban pekerjaan. Dan yang kelima, mengurangi resiko atau resiko kecelakaan. Namun ada negatifnya juga atau kekurangannya. Yang pertama, kekurangannya biaya awal lebih mahal karena harus membeli mesin-mesin dan alat-alat. Dan kekurangan yang kedua itu diperlukan perawatan secara berkala untuk mesin-mesin tersebut. Dari presentasi kami dan dari laporan kami dapat disimpulkan 3 hal. Yang pertama, kesimpulannya, perbandingan resiko terhadap produktivitas akan menjadi lebih kecil dengan automated handling system ini, karena resiko dapat diminimalkan dengan penggunaan automated workpiece handling system. Yang kedua, error atau kesalahan kerja pada proses produksi dapat diminimalisir. Dan yang ketiga, biaya yang dikeluarkan di awal menjadi lebih besar karena digunakan untuk berinvestasi pada mesin-mesin. Namun biaya jangka panjangnya lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan labor atau tenaga kerja manusia. Sekian presentasi dari kami mengenai automated workpiece handling system. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sekian. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star.